Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kalau saya sebenarnya ini jadi warning buat kita untuk kembali ke keluarga, periksa anak kita. Karena salah satu yang membuat hari ini, jadi pertama, kita tidak memandang kasus tentang pelecehan atau kasus ini sebagai kasus orang yang soleh, yang katanya Al-Quran melakukan tindakan pelecehan. Tapi ada trigger ya. Saya menyebutkan bagian yang paling membuat seseorang hilang kontrol, tidak punya moral, itu otak yang mengendalikannya itu sudah rusak. Namanya PFC, prefrontal cortex. Otak ini rusak sehingga tidak bisa lagi membedakan benar salah. Hafalan Quran tidak lagi bisa memberi pengaruh karena Allah katakan kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-sekali tidak Allah cabut tuh yang disebut nasiyah. Nasiyah ini ternyata disebut ubun-ubun, itu adalah bagian otak yang disebut otak moral. Otak moral ini rusak. Nah, apa penyebab otak moral rusak? Nah, salah satunya adalah maraknya pornografi. Jadi saya selalu kalau ditanya apa kesimpulan pertama orang yang disebut penghafal Quran, seorang ulama, kok dia bisa melakukan tindakan bejat? Jawabannya sederhana, pasti pecandu porno. Pecandu. Saya pernah ditanya misalnya di suatu tempat di daerah Sumatera, seorang ayah yang memperkosa misalnya anak kandungnya sendiri. Terus sampai bingung kok bisa. Saya cuma bilang coba periksa handphonenya, pasti ada film porno. Ternyata betul. Jadi kalau kita berbicara tentang pelecehan ini, kita juga harus nanti berbicara sebuah gerakan. Gerakan yang paling utama adalah setiap kita harus sekarang aware kenapa undang-undang anti pornografi itu harus benar-benar dimajukan, benar-benar ada sebuah ketegasan. Kalau enggak ya rusak lagi. Pesantren yang kita akan memproduksi orang-orang hafal Quran, tapi dia bisa mengakses pornografi, otaknya rusak, korbannya lagi-lagi nanti anak circle-nya terus ada. Nah, itu satu di antara beberapa faktor. Nah, itulah yang kenapa menjadi perhatian kita. Jadi ini menjadi suatu, ya mudah-mudahan menjadi sebuah gerakan moral, supaya perbaikan, bahwa kita juga bergerak tidak melihat mencela dalam hal ini sekedar si pelaku ini, karena kita mencela kelakuannya, karena kita juga tahu bahwa kita juga masing-masing punya dosa. Dan Nabi juga katakan lah bahwa man ayyara ya apa bidam bin akhoka lam yamut hatta ya'mal bihi. Jika seseorang ya mencela dalam hal ini dosa seseorang, maka dia tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa yang sama. Makanya kita mencoba juga mawas diri, ini bukan mencela personal. Kita ingin perilaku ini jangan sampai menjadi sebuah yang dinormalisasi. Jadi kalau tadi dibilang bahwa justru Islam rusak, enggak, justru dibentuk amar ma'ruf nahi munkar. Memang tugas Ustaz amar ma'ruf nahi munkar. Justru menjadi tercela agama ini ketika orang-orang yang mengaku dai diam terhadap sebuah kemungkaran. Justru kita sangat mengapresiasi Abi Maki, mengapresiasi Ustadz yang lainnya siap maju. Malu saya sama Habib Mahdi yang dia bisa dengan begitu gagahnya maju untuk bilang siap ditembak lah kasarnya. Kita di sini ya mungkin boleh jujur aja masih punya banyak perhitungan untuk maju ya, maju nggak ya gitu. Banyak pertimbangannya. Pertimbangan nanti follower berkurang apa enggak nih gitu, centang biru dicabut nggak ini ya gitu perhitungannya. Tapi ini masya Allah, makanya kita siapa yang maju nahi mungkar kepada kegiatan ini kita support, kita dukung. Makanya hadiran di sini kita mensupport untuk memberitahu bahwa kita ingin ini menjadi sebuah peringatan bahwa pelaku kejahatan siapapun labelnya, dia ustadz, ulama, paham Quran, tetap dipenjara karena dia tidak bebas dari dosa. Yang kedua juga kita menjadi aware terhadap pendidikan pengasuhan di keluarga kita. Terima kasih Pak.